Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya kepada anak-anakku SMP PGRI 20. Selamat datang. Kita masih bisa melaksanakan PJJ di hari Jumat ini ya. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita belajar mengenai sistem gerak makhluk hidup. Nah, yang pertama kita pelajari adalah sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini ada 4 nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah tulang ataupun rangka, dan yang kedua adalah persendian, artikulasi, dan yang ketiga otot, dan yang keempat adalah kelainan pada tulang ataupun penyakit pada tulang, yaitu untuk upaya menjaga kesehatan dari sistem gerak kita itu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai tulang. Apa sih tulang itu? Nah, tentunya kita semua mempunyai tulang ya kan? Ataupun rangka. Karena kalau kita tidak mempunyai tulang ataupun rangka, maka seperti ubur-ubur ya. Nah, tulang itu adalah jaringan yang terdiri dari sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Matriks tulang yaitu bagian terkeras yang terletak di lapisan luar tulang. Nah, susunan dari kerangka terdiri dari berbagai macam-macam tulang. Nah, kita mempunyai tulang kurang lebih 206 buah tulang yang berhubungan satu sama lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagian dari tubuh kita ini tulang, yaitu ada rangka kepala. Nah, di rangka kepala ini banyak sekali ya. Ada tulang dahi, tulang pelipis, kemudian tulang belakang dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada namanya di rangka badan ya. Habis dari kepala kita ke rangka badan, yaitu tulang dada. Nah, di tulang dada ini ada bagian-bagiannya juga. Ada tulang rusuk, kemudian di tulang rusuk ini ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk melayang. Nah, kemudian kita ke bagian panggul ya. Ada tulang duduk, tulang usus, dan tulang kemaluan. Nah, kemudian di rangka anggota gerak kita, di situ ada bagian tangan ya. Ada di situ tulang lengan atas, kemudian ada di situ namanya tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian jari-jari tangan. Kemudian untuk kaki yaitu ada tulang paha, tulang tempurung atau lutut, kemudian tulang betis, tulang kering, kemudian tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Nah, di bagian belakang yaitu kita mempunyai namanya tulang leher, kemudian tulang punggung, dan tulang ekor. Nah, seperti itu untuk tulang kita ya. Jadi kalau kita mempunyai tulang harus dijaga betul, karena kalau nanti terjadi kelainan ataupun penyakit, nah ini kita bahas lagi ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah persendian. Apa itu persendian? Persendian adalah hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, persendian ini terbagi menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis. Apa itu? Persendian yang tidak membolehkan pergerakan. Nah, contohnya adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita itu tidak boleh sering-sering bergerak ya. Nah, kemudian tulang persendian diartrosis ya. Diartrosis itu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 5 bagian lagi dari sendi gerak ini atau diartrosis ini. Sendi geser, sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, sendi engsel itu seperti siku ya. Nah, kemudian sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, sendi kaku ini adalah
persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya adalah ruas tulang belakang. Nah, itu yang untuk persendian. Kemudian kita lanjutkan ke otot. Nah, apa itu otot? Otot itu adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, otot kita itu terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Apa perbedaan dari ketiga otot ini? Nah, kita bisa melihat dari inti sel yang terdapat di setiap otot ini adalah otot polos memiliki inti 1 sel yang terletak di bagian tengah. Otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di bagian tengah. Sedangkan otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Ini salah satu perbedaannya. Ada 7 perbedaan dari otot, dari ketiga otot tersebut. Nah, otot ini bergerak atau disebut berfungsi sebagai alat gerak aktif, ya, karena memang menggerakkan seluruh menggerakkan tulang, ya. Nah, kemudian, penyakit atau kelainan apa saja yang terdapat pada sistem gerak ini? Ada yang disebut dengan fraktura. Nah, ternyata itu juga mempunyai fraktura. Itu apa, Bu? Fraktura itu adalah patah tulang. Makanya kalau kita misalkan tadi tulang kita kenapa-napa atau misalkan jatuh kemudian langsung patah, nah, ada yang bawa ke tukang urut, ada yang harus dibawa ke dokter. Nah, secara kesehatan dibawa ke dokter, ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, ini biasanya bahasa-bahasa ini bahasa apa ini, Bu, gitu ya. Nah, skoliosis itu adalah tulang punggung yang bengkok ke kiri dan ke kanan. Nah, sedangkan lordosis adalah tulang punggung yang bengkok ke depan. Sedangkan kifosis adalah tulang punggung yang bengkok ke belakang. Nah, kalau kalian pernah melihat orang atau saudara ataupun teman di luar sana, ada yang jalannya kurang pas gitu ya. Nah, itu berarti mempunyai suatu kelainan dari tulangnya. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan kita supaya tidak terjadi dengan kelainan ataupun penyakit dari tulang tersebut? Nah, bisa kita lakukan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, ya. Makanya kalau anak kecil itu biasanya dijemur ataupun dikasih matahari, ya, diberikan penyiaran pada matahari langsung, ya, biar nanti mendapatkan vitamin D dari matahari tersebut. Meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Nah, itu jadi untuk tulang. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, tadi itu yang skoliosis, lordosis, dan kifosis itu. Nah, ini kebiasaan duduk. Nah, makanya kalau kalian nanti menulis ataupun menonton kemudian tidur, nah tidurnya harus sesuai dengan yang benar, ya. Melakukan olahraga secara teratur dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Nah, sampai di situ anak-anak materi kita hari ini tentang sistem gerak. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya sehat. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan. Tugasnya menggambar rangka manusia. Nah, itu ya anak-anak, ya. Ibu tunggu menggambar rangka manusia. Hari ini tugas kita menggambar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.